Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat fungsi di Free Pascal. Kita buat file baru di sini. Kita beri nama membuat fungsi.pas. Langsung kita buat saja deklarasi nama programnya. Kita samakan dengan nama filenya. Dengan membuat fungsi, kita dapat menyusun kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali. Kalau di dalam dunia pemrograman itu ada namanya prinsip yang disebut dengan DRY ya, don't repeat yourself. Jadi apapun yang digunakan berulang itu sebaiknya kita jadikan sebagai fungsi. Sebenarnya fungsi ini tujuannya untuk mempermudah programming ya. Namun kalau teman-teman merasa fungsi ini mempersulit, ya itu sebenarnya cukup wajar, karena saya juga dulunya merasa fungsi ini nggak bikin kita lebih gampang gitu, justru malah membuat kita lebih sulit, karena memang kita pemahamannya kan masih awal-awal waktu itu ya. Namun kalau kita udah bikin program yang skalanya lebih besar, itu fungsi ini sangat berguna sekali, dan ya bisa dibilang kita bisa dianggap lebih pintar itu kalau kita bisa membuat fungsi dari hal-hal yang biasa kita gunakan berulang-ulang. Oke, kita use CFT di sini untuk membersihkan layarnya nanti. Kemudian di sini kita buat deklarasi fungsinya ya. Deklarasi ini kata lainnya mungkin kalau bagi teman-teman yang awam dari dunia programming itu deklarasi ini bisa dianggap sebagai ini ya, pengenalan lah, lebih kurangnya begitu. Untuk fungsi sendiri kita gunakan kata kunci function. Jangan lupa functionnya di sini kita beri nama. Untuk kasus kali ini kita bikin penjumlahan dulu ya. Nah, kemudian untuk paramnya di sini parameter ya maksudnya, itu kita beri dua variabel nanti A dan B yang tipe datanya integer. Nah, apa bedanya integer yang di dalam sini dan di luar sini? Ini yang di dalam ini untuk mendefinisikan tipe data dari A dan B ini. Kemudian integer ini nanti nilai apa yang dikembalikan oleh program ini. Untuk functionnya sendiri sini untuk fungsinya itu kita jalankan dua di antara dua ini ya, antara begin dan end ini. Kemudian kita masukkan rumusnya di sini. Penjumlahan itu sama dengan A ditambah B misalnya. Nah, baru kita masukkan di sini variabel hasil ya. Hasilnya nanti integer juga sama dengan yang di sini ya, yang di atasnya. Bisa kita bikin di sini, bikin blok programnya, kita gunakan titik untuk menutupnya. Kemudian kita clear screen seperti biasa. Kemudian untuk hasil sendiri kita bikin rumusnya, yaitu sama dengan fungsi penjumlahan antara 5 dan 7 misalnya. Jadi langsung kita keluarkan hasilnya di sini. Dalam string ya, jangan lupa kutipnya. Hasil penjumlahan, kemudian kita keluarkan hasilnya di sini. Jangan lupa kita read ln agar layarnya nanti tidak otomatis tertutup, terutama untuk teman-teman yang menggunakan Windows compiler bawaan Free Pascal di Windows ya. Kita tes, coba jalankan di sini. Namanya membuat fungsi, kita gunakan fungsi CRT atau ya standarnya itu FPC. Membuat fungsi .pas. Nah, setelah ini dikompil, bisa kita langsung titik garis miring membuat fungsi. Kita jalankan. Nah, hasil penjumlahan sama dengan 12 karena memang di sini ada 5 dan 7 ya. Oke, gimana kalau ini kita masukkan ke variabel dulu di sini.
masukkan nilai angka pertama. Kemudian kita read di sini. Kita baca A-nya. Kita read ln ya, agar dia perjalanan berikutnya di bawahnya. Kita write lagi. Masukkan nilai angka kedua. Kita read ln lagi. Di sini kita ambil B-nya. Kemudian untuk hasilnya di sini kita udah nggak pakai angka 5 lagi, tapi kita bergantung dari nilai A yang diinputkan user dan nilai B yang diinputkan user. Kita enter. Oh, di depannya kita kasih titik garis miringnya. Oh, error. Oke, di sini kita masukkan juga A, B. Kita coba seperti ini, apakah dia mau jalan? Oke, mau ya. Masukkan angka pertamanya 30 misalnya, kemudian angka keduanya 40, harusnya hasilnya 70. Begitu. Ini kalau seandainya untuk membuat blok kode seperti ini aja mungkin ya nggak berat ya, tapi kalau teman-teman udah punya aplikasi yang skalanya lebih besar, kalau udah punya ribuan file, ribuan baris, itu yang seperti ini akan sangat membantu. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.